Jadi seorang Ayu Ting Ting gak mudah ya. Aku bersyukur punya keluarga yang benar-benar care dan punya fans yang benar-benar setia banget sampai detik ini, bahkan bisa dibilang fanatik juga. Ya pada saat Bilqis masih di kandungan ya banyak hal-hal yang buat aku tuh wow, ini luar biasa banget nih yang aku dapat. Siapa sih yang pengen cerai? Nggak ada kan. Siapa sih yang pengen pisah sama suami dari anak kita gitu, ayah dari anak kita. Dari pelajaran yang bisa aku ambil ya harus lebih hati-hati, harus lebih teliti lagi dalam memilih. Kalau Igun tuh ya, dia tuh emang sayang banget sama aku. Begitupun aku juga sayang. Berantem aja. Saya dicuekin. Jadi di backstage juga dia iya nggak negor? Enggak, dia diam aja di sini main handphone. Tapi hebat sih, bisa di satu set gitu ya, dianya gedek-gedek gitu, tapi masih bisa profesional. Itu namanya kita profesional. Walaupun kita gedek, liat muka dia muak nih, enak banget gua ketemu dia lagi nih. Apa kabar? Baik. Dulu aku seneng banget kalau tiap kali ketemu kamu di Facebook. Kaget ya. deh, aku. Bukan. Apa dulu, kabar? Aku kaget. Dulu kalau aku habis salaman sama kamu, baunya tuh sampai rumah masih kecium. Masa sih baru? Itu yang aku paling inget sama kamu. Saking wanginya ya? Wanginya, emang kalau artis-artis tuh wangi-wangi. Netizen mungkin nggak sadar ya. Kalau ketemu sama artis-artis tuh wangi-wangi. Enggak ah, biasa aja. Nggak beneran. Wangi duit ya kan? Bu Ayu apa kabar? Aku baik, Pak Rof. Alhamdulillah. Kemarin sempat itu ya, Iya. ada berita. Padahal aku udah bikinin furniture loh sama kamu, udah Iya, desain. kan aku yang minta. Tapi sayang Aku belum. bilang, Pak, pokoknya ntar bikinin ini ya Pak. Desainnya ini. Ini. Aku seneng banget loh beneran. Tapi nanti aja, aku kan insya Allah pengen bikin rumah nanti. Oke. Ibu sama ayah juga. Siapa tahu dapat lagi juga Iya. yang punya rumah lagi. Amin dong. Tetep ya kita. Aku beneran seneng loh gitu. Waktu kamu bilang pertama kali. Enggak sih, aku pertama lihat dengar di berita kan. Terus kita. Terus tau aku gagal dari mana? Kamu yang ngomong. Aku ya? Tanggal 2 Februari. Kamu ngomong. Pokoknya kamu ngomong. Aku ngirim desain furniture. Oh iya Pak, nggak jadi ya? Aku ngirim desain furniture terus kamu bilang ditunda dulu gitu, belum jodoh gitu. Hah? Kenapa Bu Ayu? Iya. Kenapa sih itu pada penasaran tuh? Ya nggak apa-apa ya, karena mungkin emang belum cocok aja sih. Dan belum jodoh. Yang pertama. Tapi kan tinggal berapa hari gitu? Seminggu mau lamaran. Seminggu mau lamaran, terus 2 minggu mau nikah. Iya. Terus ini. Ya udah. Ya mungkin memang ini yang terbaik buat kita berdua aja ya. Aku memutuskan untuk kayaknya nggak bisa. Tapi dulu sempat cinta. Cinta lah. Seneng gak sih? Aku setiap pacaran pasti aku nggak pernah main-main kan orangnya. Seneng. Tapi aku nonton kamu di Kiss You ya sama si Adit ya. Itu kan kayaknya cocok gitu. Nggak tahu orangnya ngeliatnya enak gitu kayaknya. Kelihatan di kamera ya. Iya. Kita kan nggak tahu juga ya, aslinya ya. Ya kan emang belum jodoh juga sih. Belum jodoh. Dan ya udah gitu. Tapi aku waktu itu benar-benar bahagia gitu ngeliat kamu. Kaget ya, tiba-tiba aku ngabarin kamu aku mau nikah. Iya, pertama aku sebenarnya udah lihat di berita, cuman ya udah deh, aku pikir kamu lagi sibuk. Tapi terus waktu kita mulai kontekan, terus kamu menceritakan berita bahagia itu, kayaknya seluruh Indonesia juga banyak yang happy ya. Netizen, Iya, fans karena kamu. menunggu aku menikah kayaknya. Iya, dan waktu itu kan kelihatannya, karena kelihatan aku nonton di Kiss You ya kayaknya, cowoknya cocok gitu kayaknya. Makanya banyak yang bilang waktu itu cocok, mirip, banyak yang bilang gitu. Cuma kan emang mungkin belum jodoh ya, aku juga nggak bisa maksain juga Pak. Jadi aku memutuskan untuk kayaknya memang waktunya belum untuk menikah, jadi kayak Tuhan belum merestui. Oke. Nah itu sedih nggak sih? Nangis nggak? Kalau nangis nggak yang nangis gimana ya Pak. Cuma nangisnya karena aduh udah bentar lagi nih. Sudah mau melangkah tapi nggak jadi. Sedihnya hanya di situ aja. Tapi ya aku balik lagi berpikir bahwa mungkin ini yang terbaik untuk Tuhan, untuk aku dari Tuhan gitu. Jadi aku harus terima, aku harus ikhlas, aku harus jalanin. Oke. Dulu terakhir aku sebelum nikah sama yang sekarang, sebelumnya aku pacaran lama terus putus. Nangis aku Bu Ayu sampai kurus. Tapi sekarang yang ini pacaran berapa lama? Pacarannya cepet 3 bulan aku langsung ngelamar dia. Nah biasanya gitu, ada yang menikah pacarannya sebentar, tapi awet langgeng. Amin, moga-moga ya. Amin. Ada juga yang memang pacarannya lama,
menikahnya langgeng, tapi ada juga yang pacarannya lama tapi nggak jadi nikah, kan macam-macam. Iya. Jodoh kita nggak pernah ada yang tahu. Kalau aku sama pacar aku, sama istri aku sekarang tuh dulu kan kerja bareng. Jadi dia udah kenal aku udah nggak perlu nyertain busuk-busuknya lagi, dia udah ngeliat sendiri kelakuan aku selama. Udah tahu. Jadi ya udahlah, proses adjustmentnya juga nggak terlalu berat gitu. Nah kalau kamu kan waktu itu baru kenal banget ya, 5 bulan itu baru. Iya, aku kayaknya 5 bulanan ya, 5 bulanan. Baru kenal pertama kali gitu, terus baru. Tapi seneng gak sih pertama kali pacaran? Kayaknya enak ya, aku kadang-kadang udah 7 tahun kawin ya. Kayaknya ngeliatin orang pacaran tuh kayak ikut seneng gitu. Seneng lah, maksudnya ya pasti berbunga-bunga. Auranya beda. Kayak waktu zaman SMA gitu ya? Kayak waktu zaman SMA. Ya, kalau aku tuh kan orangnya emang selalu berbunga-bunga ya. Maksudnya kalau setiap pacaran gitu pasti kelihatan. Aku tuh orang ekspresif, bisa dilihat. Senang kelihatan, sedih kelihatan, marah kelihatan. Kalau pecinta pertama kamu tuh siapa? Cinta pertama aku ada dulu waktu aku SMA. SMA? Iya. Siapa namanya? Inisial aja deh. Bukan cinta pertama nggak itu ya? Iya sih, cinta pertama ya. Itu yang berbunga-bunga yang... Berbunga-bunga, pacarannya juga aku lama sama dia. 4 tahun. 4 tahun. Sebenarnya kriteria cowok kayak gimana sih yang Bu Ayu pengen tuh? Aku sebenarnya nggak punya kriteria ya Pak. Tapi aku tuh seneng sama orang-orang yang kayak Middle East, kayak gitu-gitu. Oh, Turki-Turkian gitu ya? Iya, aku tuh suka, seneng gitu. Kalau Syahir masuk kategori itu dong? Oh iya, kan pernah pacaran dulunya. Ya, maksudnya tipe kamu berarti kan yang fisiknya ya? Iya. Semua orang juga pasti tipenya dia. Iya sih, ganteng sih dia. Iya, pasti. Terus selain yang ke Middle East-an tuh apa lagi? Kalau sekarang ya, harus bertanggung jawab. Terus setia iya, jujur iya. Bisa membahagiakan aku dan Bilkis lahir dan batin. Iya, karena kamu single mom ya? Yes. Aku sekarang realistis, maksudnya ya dia harus benar-benar bisa membahagiakan aku atau tidak dengan Bilkis gitu. Jadi single mom itu kan orang ngelihat dari luar. Betul. Gitu kan. Terus netizen berpendapat seenak-enaknya mereka, semau-maunya mereka. Betul. Gitu. Menjadi seorang Ayu Ting Ting itu kayak gimana sih? Jadi seorang Ayu Ting Ting gak mudah ya. Gak gampang ya. Banyak ujiannya, banyak cobaannya, tapi banyak kasih sayangnya juga. Gitu, jadi seimbang lah. Tuhan kasih ini tuh seimbang. Maksudnya walaupun orang luar sana mungkin ada yang menilai aku buruk, tidak baik, ada aja lah yang dicela, ada aja lah yang dihujat gitu. Tapi aku berusaha, maksudnya aku merasa aku bersyukur punya keluarga yang benar-benar care banget sama aku, punya anak yang benar-benar sayang sama aku, dan punya fans yang benar-benar setia banget sampai detik ini, bahkan bisa dibilang fanatik juga. Gitu. Jadi ya ada senengnya, ada enggaknya sih. Jadi momen terburuk kamu deh dalam dunia ini, yang benar-benar kamu istilahnya? Pada saat aku hamil Bilkis ya. Aku merasakan, maksudnya ya pada saat Bilkis masih di kandungan ya banyak hal-hal yang apa ya, yang buat aku tuh wow, ini luar biasa banget nih yang aku dapat gitu. Kamu memutuskan pisah waktu lagi hamil Bilkis kan? Setelah Bilkis lahir. Oh, setelah Bilkis kan nggak boleh. Oke. Tunggu Bilkis lahir baru aku gugat. Oh, kalau lagi hamil memang nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Tapi memang waktu itu udah nggak kepengen lah istilahnya gitu? Iya, karena sudah ya mungkin emang udah jalannya dan bukan jodohnya lagi gitu. Stop sampai di situ. Jadi kamu tahan tuh selama kehamilan Bilkis, istilahnya nelen di dalam lah gitu? Iya, harusnya kan kalau punya suami tuh kan ya merasakan hamil ada suami, dapat kasih sayang suami dan lain-lain. Tapi kalau aku kan enggak. Justru waktu di saat-saat yang kamu butuh. Itu yang paling berat. Itu usia berapa kamu ya? 20 tahun? 20 tahun. 20 tahun. 20-21 lah ya. Istilahnya belum ngerti banyak tentang dunia gitu ya? Yes, tapi untungnya itu dia, aku punya keluarga yang sangat solid sama aku. Yang 24 jam ngejaga aku, care sama aku, ngelindungin aku. Ayah sama ibu. Jadi waktu proses itu, kamu ditemenin sama kedua orang tua? Banget. Dan waktu akhirnya Bilkis lahir, kamu putusin untuk ini. Itu momen terburuknya kamu tuh? Yes. Oke. Siapa sih yang pengen cerai? Nggak ada kan? Gitu. Siapa sih yang pengen pisah sama suami dari anak kita gitu, ayah dari anak kita? Nggak ada yang mau. Oke. Tapi mungkin waktu itu kamu pikir udah nggak bisa
pertahanin lagi lah Iya, intinya. buat apa gitu. Kayak mungkin memang udah jalannya ya harus selesai. Oke. Terus kan kamu punya lagu-lagu hits yang sampai sekarang malah jadi hits lagi ya, kenceng luar biasa. Itu ceritanya gimana sih? Itu kok bisa seorang Ayu Ting Ting menjadi Ayu Ting Ting itu kan sukses siapa sih? Maksudnya sukses itu pasti kan karena kamunya suaranya juga bagus, terus bisa menghibur orang. Kira-kira faktor apa lagi sih yang bisa bikin kamu jadi begitu heboh dan terkenalnya gitu? Gak tahu ya. Lagu siapa yang ngarang gitu? Dulu namanya ada Ayah Dadan. Itu Ayah Dadan itu yang nyiptain lagu Sambalado, Alamat Palsu, Kenapa bisa bagus-bagus banget keluarnya? Mujair, Minyak Wangi, sama Ting Ting juga itu Ayah Dadan semua. Kayaknya emang cocok diciptain sama dia. Gitu. Oke, chemistry-nya dapet lah kamu Chemistry-nya sama dia. dapet sama dia. Terus Sampai lagu Ting Ting pun itu padahal bareng sama lagu Alamat Palsu di tahun 2006. Dan booming ya gara-gara Tok-Tok kemarin Ting Ting keluar lagi. sebentar, ada nama Ayu Ting Ting gara-gara lagu itu tuh? Gara-gara lagu itu. Gara-gara lagu itu kan? Dulu produser aku tuh bapaknya produser aku sebenarnya. Dulu di Akurama Record kan aku awal recording lagu itu. Terus dia bilang dulu namanya tuh sebenarnya bukan Ayu Ting Ting, aku tuh Ayu Debita. Depok Betawi asli, Debita. Terus diganti sama dia, gara-gara ada lagu Ting Ting, ini kita ganti aja nih. Namanya jadi Ayu Ting Ting, karena ini bohoki nih Ting Ting nih. Terus juga kebetulan emang akunya masih Ting Ting juga kan, Ting Ting kan lucu kan. Apa ya, identik kayak masih energik gitu, masih perawan Ting Ting kan, orang taunya kan gitu kan. Udah dari situ pakai nama Ting Ting. Oke. Kamu happy banget kapan? Aku happy banget kapan? Pada saat aku jalan-jalan bareng sama anak dan keluarga aku. Oh, kalau kayak kemarin ke Rusia. Yes. Atau itu sama adik aku happy sama teman-teman juga. Kayak kemarin belum lama terakhir kita touring Jogja. Ya, aku lihat tuh ke naik Jogja. bus, itu ya. aku happy banget. Ke Bromo juga aku Ke Bromo, betul. Itu paling bahagia. Paling bahagia. Ke Malang, aku bahagia banget. Oke. Kalau kamu berarti orang keluarga banget berarti? Aku lihat di beberapa kali wawancara, kamu ngobrol sama orang tua kamu tuh bener-bener. Iya. Aku pengen nanti kalau aku punya anak aku udah gede-gede masih bisa kayak gitu. Harus dong. Kalau sekarang kan masih main nih, ntar udah jadi ABG, udah mulai. Bisa jadi teman ya. Karena aku lihat papa kamu lucu juga sih ya. Iya. Makanya bisa bawa suasana gitu ya. 1001 ya, bapak kayak dia. Kocak, menghibur. Karena kita tuh di keluarga emang udah kayak temen sih Pak Ropi, tapi tetap kita tuh ada rasa hormatnya, respeknya ada. Sebagai anak respek ke orang tuanya ada. Dan orang tua pun ada respeknya ke anak gitu. Jadi kita tuh saling di keluarga. Gitu. Walaupun kita bercanda, ketawa TV, tapi kita ada rasa hormatnya tetap ada. Oke. Kalau karir pencapaian menurut kamu yang paling luar biasa apa? Nyanyi, film, yang buat kamu ya, kamu pribadi happy banget nih. Nyanyi sih sebenarnya. Nyanyi. Passion kamu tetap di nyanyi. Iya. Dari nyanyi aku bisa sampai kayak sekarang. Kalau yang lain kan aku belajar gitu, kayak nge-host, ngelawak gitu. Itu kan ilmu yang aku dapat pada saat setelah aku nyanyi kan. Gitu. Jadi buat aku sih, aku paling bahagia ya nyanyi. Dan udah kangen banget nyanyi di tengah ribuan banyak orang, di lapangan luas. Itu rasanya kayak gimana sih? Itu semua orang pada nyanyiin lagu kamu, semuanya pada itu dia. Iya kan? Itu hal yang paling membanggakan dan paling menyenangkan bagi seorang penyanyi ketika penonton ribuan orang gitu ya. orang nyanyiin lagu kita. Nggak kebayang sih itu. Ada kebanggaan tersendiri dong. Iya, tapi pasti kan bener-bener adrenalinnya keluar dong. Terus bener-bener. Dan aku nggak tahu kenapa aku lebih seneng dan lebih happy nyanyi di outdoor. Lapangan luas dengan ribuan banyak orang yang bahkan mungkin kadang suka sampai ribut, berantem dan lain-lain gitu. Bukan kita pengen ribut ya, cuma euforianya tuh lebih greget gitu. Dan aku kangen banget, udah hampir setahun. Jadi kalau nanti misalnya pandemi udah lewat, kamu off-air masih tetap mau jalani? Harus. Aku kayaknya aku rela-relain deh, tour juga nggak masalah deh. Saking kangennya tampil. Biasanya tuh kalau kita nih Pria Dangdut ada tour keliling berapa kota gitu, nggak berhenti biasanya. Pengen gitu. Dan itu bikin yang penyanyi bisa kuat nyanyiin berapa lagu, joget terus bisa kuat itu mungkin karena semangatnya gara-gara ngeliat penonton dan fansnya itu ya. Betul. Pengaruh juga itu. Kan pasti butuh ayah buat Bilkis juga nanti. Yes. Kira-kira dari pengalaman-pengalaman Bu Ayu tuh yang pernah ngalamin gagal, pernah ngalamin juga deket tuh kira-kira pelajaran apa sih yang Bu Ayu bisa ambil? Sebenarnya pelajaran yang bisa aku ambil ya apa ya? Harus lebih hati-hati. Harus lebih
teliti lagi dalam memilih. Oke. Dan apa ya, dipelajari dulu seperti apa, terutama buat Bilqis ya, dan masa depannya Bilqis juga gitu. Oke. Jadi harus lebih hati-hati sih Pak. Kalau kemarin itu pas pacaran terus memutuskan menikah tuh berapa lama? Karena aku dimintanya sama mereka, maksudnya diminta dari pihak sana ya cepet ya, sebulanan kenal ya, hampir 2 bulanan kenal langsung diminta. Itu mungkin salah satu yang Bu Ayu makanya tadi ngambil pelajarannya adalah mungkin prosesnya diperpanjang gitu ya. Betul. Ditelitinya, betul. Karakternya lebih cocoknya apa enggak, segala macam gitu. Dan harus bisa mencintai Bilqis sepenuhnya gitu. That's right. Tapi sering ketemu kan, maksudnya main sama Bilqis juga sering, gitu. Sering, kalau ke rumah sering ketemu. Sering, cuman mungkin chemistry-nya belum kebangun. Iya, betul. Dan memang banyak ketidakcocokan juga lah. Jadi ya pelajarannya mungkin lain kali lebih panjang lagi prosesnya gitu. Betul, prosesnya harus lebih teliti lagi. Terus kalau kan banyak kalau diketik Ayu Ting Ting gitu ya, nama Ivan Gunawan tuh banyak keluar tuh. Ini sekarang dari seorang Ayu Ting Ting aku pengen tahu itu sebenarnya apa sih sebenarnya itu, ceritanya gimana gitu. Kalau Igun tuh ya, dari dulu ya, dia tuh emang sayang banget sama aku. Begitupun aku juga sayang. Tapi ya aku juga takut kalau misalnya nanti kita bersama-sama pun aku nggak pengen persahabatan kita tuh jadi rusak. Tapi Bu Ayu udah ketertarikan sama dia apa enggak? Ketertarikan dalam apa nih maksudnya? Sebagai pasangan? Kalau untuk teman sayang sih iya ya. Tapi kalau untuk yang lebih kita berdua memang belum pernah. Gitu. Igun pun juga belum pernah, aku pun juga belum pernah. Gitu. Jadi aku selalu bilang sama dia gini, aku nggak pengen ngerusak persahabatan kita gitu, maksudnya aku tuh takut gitu kalau misalnya nanti kita ribut, kita berantem, ya udah jadi nggak seru lagi. Jadi hubungan kalian tuh lebih karena netizen menginginkan itu terjadi gitu? Enggak. Sebenarnya maksudnya kita nih deket sebelum netizen menjodohkan seperti sekarang gitu. Bukan karena netizen baru kita ngedeket, enggak salah. Karena kita emang bener tulus. Oke. Dia pun Igun juga tahu kok aku gimana ke dia dan dia gimana ke aku tahu. Dan tulus tapi sempat berantem tuh ya? Berantem. Kerjaan dia emang begitu, berantem aja. Kita dicuekin. Itu beneran dicuekin? Beneran? Dia bilang dia enak, dia bilang gedek tuh bener? Dia enak bener. Jadi di backstage juga dia? Iya, biasa aja. Nggak negor? Enggak, dia diam ayo di sini main handphone, biasa aja. Lu nggak berasa ada ini Bu Ayu? Kamu nggak berasa ada kok berubah sih ini orang gitu? Enggak sih. Nggak berasa? Berasa, cuma ya udah biarin aja. Terus juga dia baik lagi. Nah, bener kan baik lagi? Nah, gak bisa ditebak kan, enak kalau kayak gitu kan. Maksudnya udah sama saling sayang, cuma ya dibaik lagi, sayang lagi. Gitu. Berapa lama tuh sempet itu nggak enak hubungannya? Lama ya? Tahu lupa. Sebulanan, 2 bulan, 3 bulan, apa 6 bulan ya? Tapi hebat sih, bisa di satu set gitu ya, dianya gedek-gedek gitu, tapi masih bisa profesional. Itu namanya kita profesional. Walaupun kita gedek, liat muka dia muak nih, enak banget gua ketemu dia lagi nih. Ya. Tapi dia tetap ini kan, maksudnya terakhir dia minta maaf katanya? Iya, dia nggak minta maaf. Ayu, saya yang lebih sering minta maaf juga, dia sering. Gitu. Ya udah maafin gue ya. Dia juga, iya maafin gue ya. Gitu. Terus akhirnya normal lagi? Sayang sih sama dia, sayang banget. Karena dia baik banget. Lucu sih, cuman galak dia. Oh galak. Suka ngomel. Tapi kan mendingan gitu, ngomel di depan daripada ngomel di belakang. Iya sih, mungkin perasaannya sensitif gitu kan kadang-kadang ya. Perasaan sensitif kayak pantat bayi. Pernah kalau kepikir ya, misalnya ngayal nih, mendingan sama orang dari dunia entertainment apa orang biasa? Kalau aku sih mendingan sama orang biasa. Karena apa? Karena biar balance aja gitu. Biar saling mengisi satu sama lain. Maksudnya kan kita tahu dunia kita kayak gimana ya. Biar ada yang beda aja, biar saling ngerti, biar saling belajar satu sama lain gitu sih. Jadi nggak harus dari orang-orang. Jadi nggak sama. Dari dunia entertain. Iya. Cuman kadang-kadang orang dari luar dunia yang bukan dunia entertain kan ngelihat dunia entertain kan mundur ya? Iya kan, maksudnya bukan mundur ya. Ketemu orang kayak ada haters, itu kan bingung dia kan. Maksudnya yang tadi misalnya kayak hidup ini terus ada disorot. Ya justru itu alangkah indahnya saling pengertian, belajar satu sama lain. Gitu.
Aku kan juga mulai kayak bikin podcast gini gitu-gitu kan, istri aku nanti lu ada haters lu katanya gitu. Iya juga ya. Tapi nggak masalah sih ya. Nah itu gimana sih selebriti menyikapi haters tuh kayak gimana? Kalau aku termasuk orang yang ya cuek aja sih Pak, maksudnya ya udahlah nggak ambil pusing gitu. Nggak pernah sampai down gitu? Enggak sih. Kalau akunya ya, mental akunya enggak. Kalau emosi iya, sometimes kadang. Kalau marah kesel iya, kadang-kadang. Tapi ya udah gitu aja. Enggak sampai yang gimana-gimana. Kecuali kalau kayak kemarin tuh belum lama emang. Kemarin ada yang nyamperin di The Halu itu Iya. ya? Itu kemarin sempat kita tanganin juga sih. Kita bawa ke kantor polisi buat ditahan gitu. Tapi akhirnya udah beres juga kan? Udah beres. Dia udah minta maaf dan nyesel. Ya tapi ya sebenarnya Pak kalau udah terjun ke dunia kayak gini ya udah harus mau ya. Netizen kita luar biasa juga loh ya. Sangat. Netizen kita baru saja terpilih sebagai netizen paling tidak sopan se Asia Tenggara. Luar biasa ya. Igun tuh kemarin ngomong juga. Iya, ada artikel Microsoft nggak salah yang keluarin, mereka survei. Bravo. Netizen kita paling tidak sopan se Asia Tenggara. Nah itu Bu Ayu tidak menerima itu sebagai bagian dari pekerjaan. Iya. Dibaca nggak sih kayak gitu? Gak pernah. Aku pernah tuh di satu podcast aku itu banyak yang komen-komennya negatif terus deh gitu. Aku baca lama-lama ngapain gila juga gue baca begini Iya, nggak ada habisnya. Gitu. Terus kalau diturutin ya. Apalagi kalau komentar saya buka, kan sekarang komentar saya batasin. Walaupun saya nggak pernah baca, cuma maksud saya ya dengan ribuan komen gitu kan, puluhan ribu komen, ratusan ribu komen, ngapain juga gitu. Akhirnya saya batasin aja sekarang. Ya, aku penggemar bola ya. Sekarang sepak bola nih lagi bikin bahwa sosial media tuh harus punya KTP. Jadi ada umurnya ya? Ada ketahuan kalau mereka bener-bener kasar kan, mereka ada peraturan juga yang bisa langsung ketahuan. Jadi nggak bisa orang bikin account, tahu kan? Sekarang kan juga udah ada polisi cyber kan? Iya. Yang kita bisa langsung datengin ke tempatnya dan bisa langsung diatasin. Iya, jadi moga-moga kalau udah kayak gitu mungkin ada aturan mainnya lagi lah ya sedikit. Ya nggak harus dipidanakan atau kayak gimana, tapi seenggaknya kasih efek jerah lah. Ya seenggaknya mereka tahu bahwa mereka berbuat apa yang salah. Dan nah teman-teman Bu Ayu sendiri ada yang kira-kira sedih gitu gak sih, misalnya dibully gitu kan kadang apa gitu? Banyak sih Pak, artis-artis kan mentalnya kan beda-beda ya. Kalau saya kan mental baja. Jadi kalau orang mau ngomong apa juga saya bodo amat. Gitu. Itu resepnya apa? Kayak aku aja aku masih takut kan. Aku cowok umur 40. Kerjaan saya lebih mikirin kerjaan saya sih daripada mikirin yang nggak, maksudnya yang nggak perlu saya pikirin gitu. Kerjaan numpuk, anak, tugas anak, sekolah, keluarga, ini itu, udah. Oke. Jadi fokusnya lebih ke sana. Betul. Sekarang Bu Ayu sendiri ke depannya nih, fokus ke depannya kira-kira mau karirnya bagaimana? Iya pengennya ya karir lebih bagus, lebih baik. Pengen punya konser, kemarin kan konser sempet batal kan. Pengen ada konser. Sebagai penyanyi kan pasti pengen punya pencapaian tersendiri kan. Setiap penyanyi pasti pengen punya konser. Gitu sih, kalau saya lebih pengen konser, terus bisa tur keliling lagi. Oke, jadi nyanyi akan jadi tetap fokusnya Ayu Ting Ting? Tetap. Acara TV juga tetap. Apa aja Ayu aja, yang penting halal. Nah ini pertanyaan terakhir. Yes. Aku punya banyak temen yang kayak Bu Ayu juga. Yes. Single mom, karirnya sukses. Itu dia untuk dapetin cowok rada susah sekarang tuh. Ini banyak loh, aku bukan ngada-ngada ya, maksudnya beberapa teman aku lah yang aku lihat karena dia single mom, terus karirnya sukses, membuat mencari jodoh tuh lebih bukannya nggak bisa, tapi lebih sulit dibandingin misalnya yang situasinya nggak seperti itu. Karena memilihnya ya. Akhirnya ada yang memilih dengan pria yang istilahnya penghasilannya nggak sebesar wanitanya, dan itu akhirnya jadi problem gitu-gitu. Nah, buat Bu Ayu ini akan jadi problem atau enggak kira-kira buat seorang Ayu Ting Ting? Sekarang bayangin Bu Ayu penghasilan miliaran lah katakanlah. Amin. Iya kan? Jadi Bu Ayu mesti menemukan cowok yang penghasilannya miliaran juga supaya dia nggak minder ya.
Ngerti kan maksudnya Bu Ayu? Iya. Bu Ayu juga pernah tahu kan ada teman-temannya Bu Ayu juga kan yang kira-kira akhirnya mengalami masalah yang sama. Iya, agak susah sebenarnya. Agak susah. Karena kadang orang lihat kita ini dari jauh mau deketin udah minder dulu. Gimana mau druk gitu. Cowoknya Tapi berarti kan mesti harus benar-benar, ya makanya itu dia ya. Tapi pasti ada lah. Iya. Tuhan kan pasti tidak mengizinkan kita hidup sendiri. Sendal jepit aja ada pasangannya, masa kita enggak? Kalau saya sih gitu, kita harus yakin sih. Pasti ada dan pasti ketemu yang tepat. Kadang ya udah ya kita harus ya jalanin aja dulu sampai ngejalanin sampai nyari. Tapi nyari masih dong? Ya pelan-pelan lah. Berkencan gitu? Enggak. Gini, seorang Ayu Ting Ting gitu ada yang ngajak kencan nggak sih? Ada yang berani ngajak kencan nggak? Aku bingung juga. Ya ada, tapi kan ya nggak segampang itu. Tapi masih ada cowok-cowok lah yang masih berani. Iya ada. Ya tapi kan nggak segampang itu. Apalagi kemarin udah kayak gitu kan, jadi harus hati-hati banget. Tapi aku mendingan dibatalin sih dibandingin dilangsungin terus ribet ya. Yes. Untung sadar kan sebelum sebelum. Ya mungkin ini yang terbaik. Ya. Oke, thank you nih Bu Ayu udah ngobrol-ngobrol. Aku juga terima kasih banyak. I'm a big fan. Aku benar-benar dulu terkesima ya. Kalau nyanyi kan aku udah sering lihat video klip kamu, sering lihat kamu konser gitu kan. Tapi waktu aku ngeliat kamu di Facebooker built-in apa ya lupa tuh. Bukan built-in itu Apa, ada sketsa ya? segmennya, segmennya emang masak. Itu bisa ngomong cepet banget dalam 5 menit, 10 menit padahal di briefnya cuman kayak Bu Ayu ntar ngomong gini ya gitu. Itu dari situ aku sadar nih cewek kreatif, otaknya jalan. Terus aku juga ngeliat perjalanan kita temenan berapa tahun? 5 tahun ada kali 6 ya? tahun ya? 6 tahun ya? Kamu juga tough juga, terus makanya aku sangat mendoakan kamu mendapatkan Amin. jodoh yang Terima kasih banyak terbaik. Pak Rofi, amin. Thank you Bu Ayu udah mau datang ke sini. Sama-sama dong, aku yang terima kasih banyak. Dukung acara ini ya. Pasti dong, jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube-nya Dapur Bincang Online. Dapur Bincang On. Thank you.